Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini kita akan membahas mengenai menginput jurnal penyesuaian ke dalam Mayop versi 18. Nah, ini kita akan ambil soal dari buku paket itu mengenai PD Jaya Ban Motor. Nah, sebelumnya kita sudah membuat data awal, kemudian kita juga sudah menginput transaksi. Nah, ini langkah terakhir kita untuk menginput jurnal penyesuaian. Nah, untuk yang di buku paket penerbit Erlangga, di sini PD Jaya Ban Motor ada di halaman 218 untuk jurnal penyesuaian. Dimulai dari bukti memorial yang pertama. Nah, untuk menginput jurnal penyesuaian itu kita akan pilih akun, kemudian pilih record journal entry. Nah, di sini di general journal, di sini kita akan masukkan nomor bukti transaksinya, yaitu BM strip 01. Nah, untuk tanggal, karena ini berkaitan dengan jurnal penyesuaian, di awal periode kita sudah membuat periodenya 13. Nah, fungsi 13 atau 13 di sini adalah untuk menginput jurnal penyesuaian. Untuk membandingkan dia nanti untuk bulan sebelumnya. Jadi ada neraca saldo bulan itu, kalau untuk periode 13 nanti dia akan masuk ke bulan transaksi untuk jurnal penyesuaian. Jadi kita akan kasih tanda bintang. Tanda bintang, kemudian baru 31 Oktober 2018. Jadi nanti neraca saldonya tidak akan tergabung dengan bulan Oktober. Memonya di sini kita akan buat jurnal penyesuaian untuk AJP yang pertama, AJP 1. Untuk nama akunnya, karena di bukti memorial yang pertama itu mengenai biaya administrasi di debit, kemudian mengkredit pendapatan bunga. Jadi di sini artinya adalah di mana kita melakukan pengeluaran dan penerimaan sekaligus. Karena penerimaan di sini lebih besar, dari pendapatannya adalah 400.000, sedangkan biaya yang akan kita bayar adalah 50.000, makanya kas kita akan bertambah posisinya di debit. Nah, untuk jurnal penyesuaian di Mayop ini seperti kita membuat secara manual. Ya, jadi kita akan masukkan di sini untuk nama akun yang pertama, itu adalah cash in bank. Karena kas kita bertambah, kemudian di sini kita akan masukkan juga posisi debit, ada kepala 9, itu ada administrasi bank. Kemudian yang ketiga ada pendapatan bunga, itu kepala 8, interest revenue. Nah, di sini kita masukkan dulu yang sudah diketahui dari soal. Nah, di sini biaya administrasi adalah 50.000. Kita akan ketikkan 50.000. Kemudian untuk pendapatan bunga atau interest revenue adalah 400.000. Nah, kalau kita hitung secara manual, berarti di sini kita akan menerima 400.000 dikurang 50.000. Jadi sebesar 350.000. Nah, di sini kita tinggal klik saja karena akan langsung diseimbangkan oleh aplikasinya. Jadi cash in bank adalah 350.000. Jadi tidak perlu kita hitung secara manual, tinggal kita klik pada cash in bank-nya. Kemudian enter, pastikan sudah balance antara debit dan kredit. Nah, kalau kita mau cek untuk jurnalnya, Ctrl R. Di sini sudah jelas, jadi tampilannya sama dengan yang kita input. Sudah selesai, kita akan simpan dan klik record. Kemudian kita lanjut lagi untuk jurnal penyesuaian yang kedua. Nah, jurnal penyesuaian yang kedua itu berkaitan dengan persediaan akhir perlengkapan toko. Nah, perlengkapan di sini kita akan kurangi dulu dengan yang ada di neraca saldo. Jadi kita harus lihat dulu berapa nominal perlengkapan di neraca saldo. Nah, di sini kita pilih report, akun, trial balance untuk neraca saldonya. Nah, di sini kita akan pilih bulan Oktober. Ya, kita akan lihat berapa perlengkapan. Nah, tampilan di sini kita akan lihat perlengkapan itu adalah store supplies sebesar 7 juta. Nah, di sini
lihat yang posisi kanan ya. Apa artinya di sini sebelah kiri sama sebelah kanan? Sebelah kiri itu adalah transaksi yang kita masukkan di bulan Oktober. Sedangkan yang di sebelah kanan itu sudah masuk dengan saldo sebelumnya. Berarti saldo di bulan September. Saldo di bulan September ditambah dengan transaksi di bulan Oktober. Nah, surplusnya adalah 7 juta. Ya, ini kita akan kurangi dengan di soal. Di soal itu persediaan akhir perlengkapan adalah 6 juta. Jadi di sini kita akan kurangi 7 juta dikurang 6 juta. Berarti perlengkapan yang tersisa atau maksudnya yang terpakai itu adalah 1 juta. Nah, itu yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, kita akan pilih lagi record journal entry. Di sini kita akan masukkan lagi nomor buktinya BM strip 02. Memonya adalah AJP2. Untuk mencatat perlengkapan, berarti di sini nama akunnya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Beban perlengkapan itu kepala 6, supplies expense untuk beban perlengkapan, kemudian perlengkapan ada di kepala 1, store supplies. Sebesar angka yang sudah kita kurangi tadi, 7 juta di neraca saldo dikurangi 6 juta yang ada di soal. Itu adalah 1 juta. Kita akan klik untuk kreditnya, enter. Jadi beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Ini juga akan kita simpan, record. Kemudian kita akan masukkan lagi AJP yang ketiga. Nah, untuk AJP yang ketiga kita tidak perlu melihat dari neraca saldo karena soalnya atau nominalnya sudah langsung muncul. Untuk beban listrik air telepon yang akan dibayarkan bulan depan. Berarti kita pilih akun, record journal entry. Kita masukkan lagi nomor buktinya, BM strip 03, memo AJP3. Karena dia masih akan kita bayar bulan ke depannya, berarti itu jatuhnya adalah utang beban atau utang biaya. Berarti kita catatkan dulu nama bebannya, kepala 6. Telepon water and electricity expense. Kemudian masukkan utang bebannya kepala 2, accrued expense atau utang beban sebesar yang ada di soal 3 juta. Oke, sudah selesai untuk AJP yang ketiga. Kita simpan, record. Kemudian di sini kita akan lagi masukkan untuk AJP yang keempat. Nah, untuk AJP yang keempat kita juga tidak perlu melihat neraca saldo, berarti kita langsung saja input. Masukkan nomor buktinya BM strip 04 AJP 4. Nah, di sini itu mencatat penyusutan gedung, kendaraan dan peralatan. Nah, di sini kita masukkan karena di sini berkaitan dengan beban penyusutan dan di soal PD Jaya Ban Motor tidak dipisah antara beban penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan, jadi cukup satu. Untuk nama akunnya, beban penyusutan itu di kepala 6, itu langsung saja depreciation expense, beban penyusutan. Nah, kita total 370, 375, dan 340. Nah, kita akan masukkan dulu akumulasinya. Akumulasi untuk gedung, kepala 1, akum debt building, kemudian kendaraan, akum debt vehicle, kemudian peralatan, akum debt equipment. Nah, untuk beban penyusutan di debit berarti akumulasi posisinya di kredit. Untuk gedung 370, kendaraan 375, dan yang terakhir peralatan 340. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, kita tinggal klik saja untuk beban penyusutannya, itu adalah total dari ketiga penyusutan. Oke, sudah selesai untuk AJP yang keempat, dan kita akan record. Kita akan lanjut lagi untuk AJP yang kelima. Nah, untuk AJP yang kelima, itu untuk mencatat PPN masukan dan PPN keluaran,
fade in, dan fade out. Di sini kita juga perlu data dari neraca saldo. Berarti kita akan pilih report kembali, akun, trial balance. Nah, di sini kita akan lihat berapa untuk fade out dan berapa untuk fade in. Fade out-nya itu adalah sebesar 4.474.000. Sedangkan fade in itu 1.136.500. Nah, kita perlu mencatat nominal untuk fade out dan fade in karena itu akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Dan kita akan masukkan lagi akun record journal entry. Masukkan kembali nomor buktinya BM strip 05 AJP 5. Nah, di sini kita akan masukkan dulu karena dia sudah akan kita pindahkan ke dalam fade payable atau utang PPN. Berarti kita akan masukkan dulu yang fade out awalnya posisinya adalah kredit. Kita akan tutup menjadi debit. Kepala 2 fade out. Kemudian ada fade in, kepala 1, dan fade payable, kepala 2, atau PPN payable. Nah, fade out kita posisinya di debit, sebesar yang di neraca saldo tadi, 4474. Kemudian fade in posisinya di kredit, 1136.500. PPN payable kita tinggal klik. Ini adalah selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Itu jatuhnya adalah utang PPN. Kemudian enter. Sudah selesai untuk jurnal penyesuaian yang kelima. Oke, kita record untuk kita simpan. Kemudian yang terakhir, AJP yang ke-6, itu adalah mengenai beban sewa bulan Oktober 800.000. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya. Nomor bukti BM strip 06 AJP yang ke-6. Nah, sewa berarti di sini jurnalnya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Kita akan pilih akunnya. Kepala 6. Nah, di sini tidak ada untuk nama beban sewa. Kalau tidak ada di sini kita akan tambahkan new. Kita lihat paling bawah sekali untuk nama beban itu ada nomor 9400. Kita akan sesuaikan nomornya yang belum masuk, itu adalah 9400. Rent expense. Kemudian kita akan masukkan nama beban yang sudah baru kita input adalah rent expense, beban sewa itu sebesar 800.000. Kemudian pasangannya kepala 1 itu adalah harusnya prepaid rent, sewa dibayar di muka. Nah, di sini juga tidak ada. Kita akan masukkan new. Kita akan cek dulu. Untuk kepala 1 harusnya itu ada di nomor 1910 untuk prepaid. Jadi kita sesuaikan saja nomor akun untuk ke bawahnya prepaid rent. Sini kita pilih prepaid rent di kredit. Oke, sudah selesai untuk AJP yang ke-6. Nah, itu cara untuk menginput jurnal penyesuaian. Nah, di sini akan terlihat perbedaan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan pilih report, akun, trial balance, kemudian display. Nah, di sini untuk bulan Oktober, ini yang transaksi sebelum penyesuaian, itu nominalnya 691.720.500. Itu untuk yang sebelum penyesuaian. Dan kita akan cek yang sudah masuk penyesuaian.
Nah, ini yang sudah masuk penyesuaian itu adalah di 13 period. Di sini sudah masuk, jurnal penyesuaiannya ada di sebelah kiri yang sudah kita input tadi. Ada 6 jurnal penyesuaian. Yang sebelah kanan itu adalah neraca saldo setelah disesuaikan dengan nominal 695.869.000. Nah, untuk kita mencetak laporan keuangan di Mayop itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita akan pilih report seperti tadi sama. Kita akan pilih akun, kemudian pilih profit loss. Ini adalah laporan laba rugi. Kita akan pilih. Kemudian kita akan pilih dari Januari saja hingga ke 13 period. Kenapa 13 period? Supaya sampai ke jurnal penyesuaian tadi. Kita akan display. Nah, di sini ini adalah laporan laba rugi untuk jurnal untuk PD Jaya Ban Motor, laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan neracanya itu sama di akun juga, pilih standar balance sheet. Ini adalah laporan neracanya. Di sini terlihat untuk laporan neraca. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas banking. Kemudian kita pilih statement of cash flow. Di sini. Ini adalah laporan arus kas. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk menginput jurnal penyesuaian. Jika ada yang diragukan boleh tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.